semakin dia bagus. bagus. Tapi kalau di tempat kami alangan begitu follow. Nah, mungkin pengabaran dari sini matur nuwun Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Pandinata. Salam sejahtera, salam sehat selalu, salam wong tani transmigrasi bres. Baik sahabat, di video kali ini Pandinata berada di UPT Sepunggur angkatan tahun 2016 kawan-kawan. Nah, dan di sore hari ini Pandinata akan mengunjungi salah satu perantau, yaitu Mas Oki, asal Blitar ya, perantau nekat asal Blitar. Nah, dan di sini alhamdulillah cuaca sangat cerah, walaupun tadi habis hujan deras kawan-kawan. Hujan deras, alhamdulillah langsung panas lagi dan jalannya kering, alhamdulillah kawan-kawan. Dan baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, di sini sudah mulai agak sore dan bremik pun sudah mulai menghampiri ya. Saya akan langsung saja ke tempatnya Mas Oki dan meniliki perkembangan di kebun Mas Oki, petani rantau asal Blitar, Jawa Timur kawan-kawan. Assalamualaikum Mas. Mas Oki lagi ngapain ini Mas? Ini benerin lampu. Sehat Mas? Sehat Mas. Kenapa lampunya Putus kemarin. putus? Iya. Kan hari ini ketengan. Nah, kalau dikasih lampu kan kalau pas malam kan enak menyeberang gitu Mas Oki ya. Tapi ya kurang berapa meter ini apa? Sampai Kabelnya depan gitu ya. kabelnya nggak nyampe. Oh iya. Harusnya di sini ya Mas yo. Di daerah sini, ini di jalan, jadi pas terang semua. Ini penerangan parit ini. Kalau ini penerangan parit supaya anak-anak gabus pada kelihatan begitu. Di Iko. Oke Mas Oki, tak izin ke lahan dulu Mas Oki, melihat perkembangan. Kayaknya dari jauh ini bagus sekali. Dan baik sahabat Pandinata dimanapun panjenengan berada, di sini perkembangan bawang pre dan tanaman yang lainnya ini sudah mulai kelihatan subur kawan-kawan. Nah, dan di sini sudah kelihatan tinggi-tinggi ya bawang pre-nya ya. Sudah kelihatan tinggi-tinggi seperti panjenengan bersani ya. Ini sudah menghijau dan kehitaman kawan-kawan. Nah, di sini karena ini tanah bukan gambut, ini tanah asli kawan-kawan. Tanah bukan gambut seperti yang di episode kemarin, di video yang dulu itu pernah saya bahas ya. Pernah saya bahas di sini bukan tanah gambut kawan-kawan. Ini melakukan tanah asli, dan di sini sudah nampak sekali perkembangan bawang pre, sudah subur, tapi di sini belum mecah atau beranak kawan-kawan. Tanam 2 baru tumbuh 2, tanam 3 tetap 3, karena ya begini, kalau di tanah bukan gambut ya harus tanamnya agak banyakan sedikit. Tapi ini nanti kalau sudah mulai berkembang atau sudah tua, insya Allah nanti akan memecah sendiri atau manak atau melar, begitulah kawan-kawan bahasanya daerah saya. Nah, dan di sini sudah ada tanaman kacang juga kawan-kawan. Nah, kita akan menuju ke bawang pre yang sebelah sini kawan-kawan. Setelah tadi yang sebelah sini, ini yang tanaman pertama, dan ini tanaman yang kedua. Ini kawan-kawan perkembangannya, dan di sini sudah mulai besar-besar. Ini sudah gede-gede sekali ya kawan ya. Sudah gede-gede, yang artinya sebetulnya sebentar lagi minta dipanen apabila besarnya rata. Cuman karena ini belum melar ya, atau belum bertambah anaknya, ini bisa dibikinkan atau dijadikan bibit kawan-kawan, atau sebagian dibikin bibit
sebagian dijual bikin konsumsi tidak masalah. Nah, dan sini tanaman yang kedua, ini tanaman yang kedua ini bibitnya tua kawan-kawan, tua tapi tidak terlalu tua banget. Ini sudah mulai hijau. Nah, ini sudah dipupuk berapa kali nanti kita bisa tanyakan kembali. Dan sebelah sana sudah ada gulutan kawan-kawan. Ini mau rencana mau ditanamin apa sama Mas Ogi, nanti kita bisa bertanyakan juga. Dan baik sahabat Pendinata dimanapun panjenengan berada, perkembangan demi perkembangan di kebun Mas Ogi ya, di lahan pinjam pakai Mas Ogi ini sangat luar biasa kawan-kawan. Dan tanahnya sekarang sudah menjadi hijau sebetulnya kawan-kawan. Ini sudah tercampur dengan pupuk, dengan dolomit kayaknya ini. Nanti kita bisa bertakonkan lagi. Nah, di sini sudah ada gulutan, sudah dicacah-cacah juga. Ini nanti mau tanamin sayuran apa, nanti bisa ditakonkan begitu. Dan baik Mas Ogi, udah keliling aku tadi. Keliling. Oh, sudah keliling. Ini daun bawang kalau sampean masih ingat, ini tanaman berapa hari? Sekitar Nggak salah itu besok tanggal 25 bulan ini tuh sudah 2 bulan. Sudah 2 bulan. Iya. Yang artinya sebenarnya sudah mendekati mau panen, tapi karena kemarin kan sempat acap Mas Ogi ya. Iya. Karena kemarin sempat acap, Air nggak langsung keluar begitu intinya yo. Jadi sempat tertahan airnya Mas Ogi yo. Iya. Waktu pipa masih kecil itu. Waktu pipa masih kecil. Tapi sekarang kalau pasang gede sudah nggak tertahan kah Mas? Kayak kemarin? Nggak masuk, ya sudah nggak masuk ya udah keluarnya ya cepat. Alhamdulillah. Iya. Berarti sudah bisa apa namanya, dikembangkan lagi ini bibitnya. Ini tidak masalah ini karena kemarin sempat terendam. Memang bawang pre kalau sempat terendam agak lama seperti ini Mas Ogi jadinya. Kecuali dia terendam tidak semuanya, terendam tidak semuanya atau setengah nganu aja, setengah tanaman aja. Setengah pohon. Nah, pertama itu. jadi seperti ini kawan pertumbuhan di Mas Ogi, tanaman yang pertama. Nah, terus tanaman yang kedua. Tanaman yang kedua ini kan beda bibit Mas Ogi. Iya. Ini sudah berapa hari Mas Ogi? Itu sekitar 10 hari. 10 hari. Yang 6,5 beding. Udah 10 hari. Sudah pernah dipupuk Mas Ogi? 1 kali. Oh, 1 kali Mutiara. dipupuk. Mutiara. Dan alhamdulillah itu perkembangannya sangat bagus sekali Mas Ogi. Nah, dan ini cangkulan baru rencana mau ditanamin apa ini Mas Ogi? Kemungkinan sawi kalau nggak salah, soalnya istri sudah nyemai sawi. Sudah nyemai sawi. Di bawah rumah itu. Keceriannya katanya sawi itu harus agak lembut. Memang agak lembut memang kalau sawi. Kurang lembut atau enggak? Sebetulnya kalau di tanah ini kalau untuk sawi itu lembut, cacahan seperti itu sudah pas Mas Ogi. Yang ini. Cacahan seperti ini dapat, tapi kalau yang tengah ini yang agak tinggi itu ya minta dianu lagi. Belum itu. Itu belum. Ini masih 1 kali. Nanti 2 atau 3 kali lihat hasilnya. Kemudian pertumbuhan sawi yang sebelah ini, yang sebelah sini itu sangat hijau-hijau sekali. Ini kemarin pas sampean percobaan Pak ya kalau nggak salah, iya kah? Iya, pas sampean percobaan. Pindahan dari yang sana. Oh, yang sana itu yang sempat kemarin terendam ya Mas ya, ikut terendam itu ya. Iya, tapi kayaknya masih ada bibitnya di sana itu. Iya, tinggal berapa itu? Itu pun tinggal satu yang besar tuh nggak tahu tuh sama istri. Lagi tinggal, nggak punya temen. Nggak apa-apa lah. Kemudian kita lihat persemaian dulu karena mau dipindah ke sini nanti. Nah, tanaman yang sebelah sana tadi tanaman sawi ya, ini pindahan dari sini kawan-kawan. Ini sebetulnya kemarin kalau nggak terendam seperti di video kemarin, ini sebetulnya rapat ini kawan-kawan. Buayam ya sebetulnya rapat karena terendam. Banyak yang kentir kemarin kan, atau mati karena terendam.
ini sisa segini kawan-kawan. Masih ada ini. Nah, Pak Coy ini. itu Pak Coy masih tinggal segitu. Dan ini sawi biasa ini ya Mas Oki. Sawi bakso kalau Sawi katanya. bakso. Kalau ini bakso. Ini kemarin banyak ini. Masih iya. Mm-mm. Ini masih ada. Mm-mm. Ini juga ada. Ini masih ada kecil-kecil. Karena kemarin sempat tidak merata. Tidak rata hidupnya, jadi ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, dan ada yang sudah dipindah Mas Oki ya. Kemungkinan kalau masak mie instan ya langsung ambil Oh gitu aja. iya, Pindah ke perut ini. langsung pindah ke jadikan sayur pokoknya begitu. Lah untuk kangkung di sini ini betulnya dulu juga banyak Mas Oki ya. Iya. Ini juga tinggal segini. Ya, beginilah kalau di tempat yang istilahnya mohon maaf kena acap, tapi sekarang alhamdulillah sudah ditanggul keliling. Insya Allah sudah tidak acap lagi. Berarti pasang kemarin sudah nggak masuk Mas Ogio? Enggak. Pasang kemarin sudah nggak masuk. Ya waktu hari raya pertama kedua itu, itu agak masuk itu di bagian itu. Oh, di pinggir sini. Kurang tinggi sedikit. Kurang tinggi sedikit. 5 cm enggak ada. Oh, tapi nggak semuanya masuk berarti nggak semuanya lewat. Iya. Nggak apa-apa. Bisa lihat semeannya Mas Oki sana, semeannya sawinya. Nah, alhamdulillah di sini juga ada Pak Denarto, petani rantau asal Purworejo. Nah, dan di sini perkembangan Mas Oki atau di lahan Mas Oki ya, yang dari bibit bawang pre yang pertama dan bawang pre yang tanaman yang kedua itu sama-sama tumbuhnya, dan tanaman yang kedua, bawang pre yang kedua itu tidak terkena acap kawan-kawan, jadi pertumbuhannya langsung spontan, apalagi sudah dipupuk sama Mas Oki ya. Tadi Mas Oki bilang jadi pertumbuhannya sangat luar biasa, atau tanahnya juga sudah menjadi hijau, hitam hijau begitu kawan-kawan. Nah, dan di sini sudah ada sumur kawan-kawan. Sumur ini untuk menanggulangi pas kemarau seperti ini kawan-kawan. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa kepanggih kali Pak De. Bergabung. Nggih, mboten napa-napa Pak De. Teng mriki niku ibaratnya nggih memang perkumpulane tiang perantau. Kula nggih tiang perantau sajatine Pak De. Napa sing dados inspirasi Pak De bisa pengen bertani di Kalimantan Pak De? Ya, mergo konten-konten jenengan sak rencang niki sing marai tertarik. Napa nggih? Padahal teng mriki kahanane kados ngeten lho Pak De. Ah, nggih nek sing jenengan kan golongan enggal. Nggih. Nek Mas Hasim jaman teng kilo 50 niku pun kula monitor. Napa nggih? Nggih. Oh. Mas Rival niku lho. Oh, iya. Menghubungi niku Mas Rival. Nggih. Pak Mariono. Terakhir Mas Madrid. Kok Mas Madrid? Mas Dasrun. Nah, waktu itu kan saya belum bergabung Pak De waktu itu. Iya. Saya masih merantau, sering merantau lah istilahnya begitu. Saya kok ini kok channel baru nih. Pandenata. Ya itu yang sering saya ikuti. Tiap malam tuh satu persatu tak tonton lah. Nggih. Matur nuwun Pak De atas dukungannya. Mugi-mugi Pak De betah teng mriki. Nggih, termasuk alhamdulillah niki kahanan-kahanan teng Kalimantan nggih ibaratnya memang kados niki bagi petani rantau, yang artinya lahan pinjam pakainya masih tidak terawat Pak De. Ya memang semacam inilah, kalau tidak dirawat berapa tahun aja kan jadi modal kembali. Nggih, betul Pak De. Dan di sini mudah-mudahan Pak De betah bertaninya. Amin. Mudah-mudahan
bagi perantau sukses sedanten ngoten Pak De. Nggih. Masalah nggih sami mawon kula nggih tiyang perantau ibaratnya kan ngoten niku De. Sakniki pun nderek tran terus dados tiyang mriki. Kula awal-awalnya nggih merantau Pak De S2 kula. Oh, Di sini tuh awal-awalnya merantau, terinspirasi dari para Pak D saya yang sudah Nggih. datang duluan Zamane begitu. niku. Tonton muntul Mas Rukun niku. Nggih. Pun kula tonton. Oh alah. Nira, kalau sama dulu kan niatnya mau berangkat tapi karena mau ada anak yang mau nikah ya jadi ya tunda. Oh iya. Karena itu kan tidak tiap tahun. Rencana nanti mau tanam apa Pak D? Ya jenis sayur-sayuran. Jenis sayur-sayur juga. Bibit jasin, Mm-mm. timun, Heeh. gambas, jambawa. Betul. Lombok besar itu. Dan mohon maaf Pak D Purworejonya mana? Purworejo ini Purwodadi. Oh Purwodadi. Heeh. Kula saking Wonosobo Pak D. Tonggo. Asli nggih kula saking Wonosobo. Tonggo kabupaten. Nggih, tangga kabupaten asli. Tangga caket ibaratnya ngoten. Wong Maron belok kiri pun duwe kepil. Lah nggih mun dugi kepil. Aku lo ngeterke sapi dugi perbatasan Purworejo Wonosobo. Wah, sepuran pun nate dugi Ampun. sepuran. Oh. Kentenan kula kan riyen yo minah sapi. Lah Mas Oki sekarang sudah tidak sepi lagi. Artinya sudah ada Pak D, sudah punya temannya, sudah punya teman baru. Kanan kiri ada. Nggih, muga-muga nanti di sini saking apa namanya? Bertukar pengalaman bertaninya begitu. Mungkin Pak D lebih tahu mungkin. Ya sedikit-sedikit tapi kan kalau yang suhu belum. Baru ya bertani padi lah. Oh alah bertani Ya padi. Polowijo baru nyoba sekali gagal dimakan hama tikus. Hama tikus. Ya mudah-mudahan di sini nanti Pak D bisa mengembangkan pertaniannya Pak D. Iya. Ya dengan apa namanya tanah di sini kan mungkin Pak D butuh apa namanya adaptasi. Karena tanah di sini memang tanah mentah ibaratnya. Kalau di Jawa kan memang tanah sudah tua sudah mateng ibaratnya begitu. Tanpa kimia tidak akan jadi. Iya, tanpa kimia sudah tidak akan naik atau modot begitu Pak D. Kalau di sini tanah baru seperti Mas Oki ini memang percobaannya bagus Pak D. Dia coba dulu tanam yang apa yang tumbuh. Kemudian Mas Okinya mencangkul lalu apa yang tumbuh dia kembangkan Pak D ngoten niku. Beda kalau di tempat kami Pak D, kalau di tempat kami itu gambut. Memang lahannya gambut. Oh yang di 17. Yang di 2017 itu memang lahannya gambut. Dibilang murni ya? Ndak murni juga Pak D, karena kalau kita sampai gali sampai 50 cm itu sudah putih juga. Jadi apa namanya banyak yang bilang itu apa namanya semi gambut begitu. Kalau di sini ini tanah ini kayaknya tanah betul-betul tanah. Kalau gambut enggak, ini tanah. Tapi biasanya di tanah yang seperti ini, biasanya jenis cabai, jenis tanaman bawang pre, sawi, ya? itu lebih mudah perawatannya Pak D. Karena kalau di tanah gambut yang sudah saya alami menurut pengalaman saya, kalau untuk sawi, untuk apa namanya bayam, untuk kangkung itu kalau tidak diolah ibaratnya satu gulutan 3 kali tanaman biar dikecerik-kecerik tetap ndak naik Pak D, ndak naik. Kalau di tanah gambut sudah 2-3 kali. Tapi kalau di tanah seperti ini juga nantinya seperti di Jawa Pak D. Kalau sudah jadi ya? Kalau sudah jadi semakin banyak pupuk semakin dia bagus. Tapi kalau di tempat kami, di tempat gambut yang saya sudah alami itu berapa kali aku kemarin itu sempat 3 kali Pak D.
3 kali tanam gagal padahal saya kuatkan pupuknya. Saya KO di situ, makanya sekarang saya bikin bongkor terus terang memang saya bikin bongkor. Bisa panjenengan tengok di video-video Bang Madrim, Bang Hasim, Bang Darien itu memang sengaja saya bongkorkan. Begitu, karena saya bikin humus lagi, Pak D. Iya, Bikin humus lagi. humus alami. Humus alami. Dan untuk mempercepat sebetulnya bisa seperti pupuk tai sapi itu sebetulnya bisa, cuman Kan sulit carinya di sini, Mas. nah di sini masalahnya orang-orang pun cuman di 2017 tuh cuman 2 ekor sapi. Itu aja kalau yang sudah sudah jadi pupuknya sudah normal itu dipakai sendiri, Pak D. Sendiri aja cukup. Itu belum cukup. Bapak saya itu dari semenjak pelihara sapi sampai sekarang pupuk kimia disedikitkan memang. Jadi mengelola pupuk kompos ya. Artinya tai sapi memang sekarang alhamdulillah lahannya padahal sama-sama gambut, Pak D. Alhamdulillah sekarang sudah jadi lagi. Begitu Ya, kan. memang kalau di kimia terus tuh tanahnya mangkak. Mangkak, Keras. betul. Apalagi tempat saya, Pak D. Kalau pas cuaca kayak kemarin, pas nggak hujan sampai 4 hari bahkan sampai 5 hari kemarin, itu diinjak panas, Pak D, tanahnya. Keras ya. Nggak keras, cuman panas. Empuk tapi panas. Oh, Diinjak ambles itu panas semua. iya, iya. Makanya kalau untuk Di tanaman memang enggak bagus jadinya. di tanaman nggak bagus. Makanya kalau sawi-sawi seperti ini kalau pas di tanah Pakai gambut, mulsa berarti ya. enggak pakai mulsa. Itu kita harus sering ngocor. Oh, Artinya sering siram. iya, iya. Beda kalau di tanah seperti ini, Pak D. Tanah seperti ini mudah-mudahan nanti Mas Oki ke depannya ya untuk tanaman-tanaman sayur mudah-mudahan menjadikan tanaman yang lebih subur begitu, Mas Oki. Kemudian buat Pak D. Pak D mudah-mudahan di sini betah kerasan menjadi petani yang sukses di Kalimantan begitu, Pak D. Dan kemudian tadi mohon maaf ini kepada tim Rewarewo karena tadi sudah mau berangkat. Nah, motornya itu rewel kawan-kawan. Nah, diperkirakan Apalagi habis hujan. Itu rencana aku saya saya tadi berangkat pas beduk habis istirahat siang. Malah hujan besar. Alah pas berangkat rewel motornya begitu. Mohon maaf loh Pak Denny, Pak Den. enggak lain kali ya, Mas. Wong baru dimulai juga. Enggak apa-apa. Tadi ada berapa orang Mas Oki? Sampean Empat. Mas Darien, Mas Hasim, terus Bang Madrim, Madrim. Mas Madrim sama Mas Pak Dasro. Mas Dasrono. Tadi memang ada sempat dia WA, tapi saya balasi waduh motorku rewel iki bos. Wah kacau dia. Paling enggak masalah namanya Ya, alangan gangguan mendadak. kan, alangan begitu follow. Nah mungkin pengabaran dari sini matur nuwun Pak D, Mas Oki. Iya, Mas. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa lagi begitu Pak D nggih, Mas Oki nggih. Nah sekian dari Pandinata, mungkin ini saja dulu yang bisa dikabarkan karena waktu sudah sore juga ya, sudah mau maghrib, ini agasnya sudah mulai ngerek, jadi Pandinata mau pamitan dulu. Sekian dari Pandinata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.